Assalamualaikum, Sunnah Santai Family. Selamat datang kembali dalam perjalanan kebersamaan kita. Kali ini kita menjelajahi sholat berjamaah, mendalamnya kebersamaan dalam ibadah dan hikmahnya. Jangan lupa, kita bisa meresapi momen ini dengan mengklik tombol subscribe. Mari kita mulai dengan langkah pasti menuju pemahaman yang lebih mendalam. Setiap sajian sholat berjamaah adalah panggilan ke hadiratnya. Bagaimana kita bisa menyadari kebersamaan yang tercipta saat kita satu saf? Mari renungkan bersama. Sebelumnya, pastikan kita bersatu dalam langkah pertama dengan subscribe dan dukungan kalian. Sebelum melangkah lebih jauh, mari tingkatkan kebersamaan kita. Like video ini jika kalian sudah merasa terinspirasi. Share kepada teman-teman untuk mengajak mereka dalam perjalanan spiritual ini. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar kita bisa tetap berbagi. 1. Kebersamaan dalam ibadah. Sholat berjamaah bukan hanya sekadar aktivitas rutin, melainkan perjalanan bersama menuju ke hadiratnya. Saat kita berbaris dalam satu saf, setiap gerakan menjadi pintu kebersamaan yang menghangatkan hati. Sebuah momen di mana kita bersatu, merasakan getaran spiritual yang terpancar dari setiap sujud dan takbir. Dalam kebersamaan ini, terbentuklah ikatan batin yang tak terlukiskan. Mari meresapi betapa mendalamnya kebersamaan ini. Seolah kita berbicara padanya dengan satu suara. 2. Tuntunan sholat berjamaah. Tidak hanya rangkaian gerakan, tuntunan sholat berjamaah adalah kisi-kisi yang membimbing kita melewati lorong keagungannya. Dari awal takbir hingga akhir salam, setiap langkah diarahkan untuk memperkuat ikatan batin antara kita dan Sang Pencipta. Mari kita bersama-sama mengupas makna di balik setiap gerakan, mengenali pesan spiritual yang terkandung dalam bacaan, dan meresapi kehadirannya yang begitu dekat. 3. Manfaat kesehatan dan jiwa. Sholat berjamaah bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga penyelarasan antara tubuh dan jiwa. Dalam setiap sujud, terdapat kekuatan penyembuhan bagi tubuh, sekaligus ketenangan yang menyentuh jiwa. Mari telusuri bagaimana setiap gerakan sholat berjamaah dapat menjadi meditasi yang mendalam, membawa kedamaian pada jiwa yang resah, dan memberikan energi positif pada tubuh yang beribadah. 4. Keutamaan sholat berjamaah. Mengapa Allah SWT menjanjikan keutamaan bagi mereka yang tekun melaksanakan sholat berjamaah? Keutamaan ini bukanlah sekadar janji kosong, melainkan bentuk penghargaannya atas upaya kita memperkuat kebersamaan dalam ibadah. Dalam setiap rukun dan sujud, terdapat pahala yang tak terhingga. Mari kita memahami betapa besar nikmat keutamaan sholat berjamaah yang dapat membawa kita lebih dekat pada rahmatnya. 5. Keikhlasan dalam ibadah bersama. Keikhlasan dalam sholat berjamaah adalah pondasi utama kesempurnaan ibadah. Bagaimana kita dapat meraih keikhlasan tersebut? Mari refleksikan setiap gerakan dan bacaan, memastikan bahwa setiap langkah kita adalah buah dari ikhlas yang tulus. Dalam keikhlasan itulah, terbentuklah koneksi spiritual yang memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT. Sehingga, sholat bukan sekadar rutinitas, melainkan momen mendalam yang dipenuhi ketulusan hati. 6. Komunikasi spiritual. Sholat berjamaah bukan hanya sekadar tindakan fisik, melainkan bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Bagaimana kita dapat mendengar pesannya melalui setiap gerakan? Dalam setiap takbir dan sujud, terbentuklah dialog spiritual yang mengalir dari hati kita menujunya. Mari kita selami momen-momen magis ini, di mana kita berbicara dan mendengar dengan hati yang tulus. 7. Kesatuan umat. Sholat berjamaah adalah bukti nyata kesatuan umat. Dalam satu saf, kita bersatu tak hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu entitas yang bersama-sama mencari keridhaannya. Bagaimana kita dapat memperkuat kesatuan ini melalui sholat berjamaah? Mari kita menjadikan setiap ibadah sebagai momentum untuk merajut ikatan kebersamaan yang membentuk kekuatan besar umat Islam. 8. Peran pemimpin sholat. Peran pemimpin sholat dalam berjamaah memegang posisi sentral dalam menciptakan kekhusyukan. Mereka bukan hanya seorang imam, melainkan pemimpin spiritual yang bertanggung jawab membimbing jamaah. Mari kita telaah lebih dalam peran mereka, bagaimana kekhusyukan dibangun, serta tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga harmoni spiritual saat kita beribadah bersama. 9. Cerita inspiratif dari sholat berjamaah. Cerita-cerita inspiratif memberikan pencerahan dan motivasi dalam perjalanan kebersamaan beribadah. Dengarkanlah pengalaman-pengalaman nyata dari individu yang mengalami perubahan positif melalui sholat berjamaah.
Bagaimana kebersamaan ini memengaruhi kehidupan mereka dan memberikan nilai lebih pada perjalanan spiritual. 10. Tips untuk memulai sholat berjamaah. Bagi yang baru memulai sholat berjamaah, langkah awal mungkin terasa menantang. Namun, dengan tips-tips praktis, kita bisa merintis kebiasaan positif ini dengan lebih mudah. Mari kita ulas lebih dalam tips-tips tersebut, mulai dari menyiapkan diri hingga mengatasi kendala-kendala umum. Sehingga setiap individu bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyertai kita dalam perjalanan mendalam ini. Sunnah Santai Family. Semoga kita semua mendapatkan inspirasi dan manfaat dari refleksi bersama tentang sholat berjamaah ini. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus saling berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video Sunnah Santai berikutnya. Salam santai, salam kebersamaan.